janji Sulaiman mengatakan barang siapa yang mendekati sunduk ini dan dia adalah jin dan syaitan, maka terbakar dia. Gak berani, ya kan? Gak berani dia. Akhirnya menyuruh Harut dan Marut menggalinya. Dan setelah dibongkar kursinya, ternyata dia mendapatkan satu kotak dan berisi catatan ilmu Sulaiman tentang sihir, menaklukkan jin, menaklukkan binatang dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian keduanya mempelajari catatan Sulaiman itu. Dan setelah mempelajari, akhirnya dia pun memiliki ilmu sihir. Dan dikenal oleh orang-orang, kalau antum ingin belajar sihir, datanglah kepada Harut dan Marut. Itu guru sihir yang paling unggul di zaman itu, ya kan? Maka semua orang berbondong-bondong kepada Harut dan Marut, karena di zaman itu ikhwatul fiddin, orang-orang Yahudi itu terkenal tukang main sihir, karena sihir itu berasal dari mereka. Makanya siapa yang menyihir Nabi coba? Yahudi. Labid bin Asam, seorang Yahudi yang menyihir Nabi. Nabi disihir, diambil sisirnya Nabi, Mishtah dan rambutnya Nabi serta sisir yang biasa bersisir Nabi diambil oleh Labid bin Asam, kemudian dijadikan buhul untuk menyihir Nabi, dan berhasil, ya kan? Karena sihir itu pasti ada buhulnya. Min syarri nafatha tifil uqad. Uqad itu artinya buhul. Setiap sihir itu ada buhulnya, ya. Maka kemudian, dan buhul itu biasanya diambil dari orang yang akan disihir, entah pakaiannya, entah mungkin rambutnya, entah kukunya, pokoknya dari badan si tukang sihir itu yang akan disihir tadi. Maka akhirnya kemudian diambillah rambut dan sisir Nabi SAW, kemudian dimantra-mantrai oleh Labid bin Asam Yahudi ini, kemudian diletakkan dalam sumur. Bayangkan, buhulnya diletakkan dalam sumur. Akhirnya Nabi terkena sihir, sehingga dia terhayalkan dia sudah menggauli istrinya, padahal tidak. Seolah-olah dia telah menggauli istrinya, padahal nggak menggaulinya. Tapi ikhwatu fiddin, akidah ahli sunnah bahwa karena ada orang yang berusaha melemahkan hadis ini. Hadis ini berusaha dilemahkan, ya kan, oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan sunnah. Mereka mengatakan tidak mungkin Rasul kena sihir. Bukankah Rasul maksum? Bukankah Rasul terjaga? Ikhwan, ya. Tidak ada kaitan Rasul kena sihir dengan kemaksuman Rasul. Tidak ada kaitannya. Justru sebenarnya ini menguatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abduhu wa rasul.